Dalam keheningan, sabda Tuhan diperdengarkan. Biarlah sabdanya menemani kita hari ini. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus berbicara tentang perbedaan antara hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Yang dimaksud Paulus dengan daging bukan sekedar tubuh manusia, tetapi cara hidup yang berpusat pada diri sendiri dan menjauh dari kehendak Allah. Hidup seperti itu membuat manusia sulit berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, Paulus mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh, sebab roh Allah tinggal di dalam dirinya. Ia lalu mengingatkan sesuatu yang sangat penting. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga tinggal di dalam diri orang beriman. Dan roh yang sama itu akan memberi kehidupan kepada manusia. Dengan kata lain, kehidupan baru yang berasal dari Allah sudah mulai bekerja di dalam diri orang yang hidup dalam roh. Sabda ini menegaskan bahwa iman kepada Kristus bukan hanya soal percaya secara pikiran, tetapi juga cara hidup yang dibimbing oleh roh Allah. Paulus ingin mengingatkan bahwa kehidupan orang beriman tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh dorongan ego, keinginan, atau kepentingan diri. Ada roh Allah yang menuntun manusia untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Yang menarik, Paulus menghubungkan hal ini dengan kebangkitan Kristus. Roh yang membangkitkan Yesus adalah roh yang sama yang bekerja dalam hidup orang beriman. Artinya, kehidupan yang dipimpin oleh roh bukan hanya soal moralitas, tetapi tentang hidup baru yang berasal dari kuasa kebangkitan Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang tahu apa yang benar, tetapi tetap sulit melakukannya. Misalnya, ketika seseorang berusaha menahan diri untuk tidak berkata kasar, tetapi gagal karena emosi lebih dulu menguasai. Atau ketika seseorang berniat memperbaiki kebiasaan hidupnya, namun godaan untuk kembali pada kebiasaan lama terasa lebih kuat. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa manusia memang memiliki kelemahan. Namun perikop ini mengingatkan bahwa orang beriman tidak berjalan sendiri. Ada roh Allah yang bekerja di dalam dirinya. Perubahan hidup tidak selalu terjadi sekaligus. Seringkali ia dimulai dari keputusan-keputusan kecil. Memilih berkata dengan lebih sabar, memilih berbuat baik, memilih mengalah ketika ego ingin menang sendiri. Melalui langkah-langkah kecil seperti itu, roh Allah perlahan membentuk cara hidup yang baru. Sabda ini mengingatkan bahwa hidup orang beriman tidak hanya ditentukan oleh kelemahan manusia,
tetapi oleh Roh Allah yang memberi kehidupan. Roh yang membangkitkan Kristus dari kematian juga bekerja dalam hidup manusia untuk menuntun dan memperbaharui hidupnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberikan Roh-Mu kepada kami. Tuntunlah kami agar tidak dikuasai oleh keinginan diri sendiri, melainkan belajar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Roh-Mu memberi kami kekuatan untuk memperbarui hidup kami setiap hari. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.